Sangat baik sekali, apalagi kedatangan tamu spesial, aku semakin semangat nih. Aduh, boleh. Oh iya Mbak Seza, hari ini Mbak Seza udah olahraga belum ya? Oh udah dong Mbak Nesa, udah pastinya dari pagi. Oh iya, aku inget tadi pagi itu aku lihat sosmed kamu mengenai olahraga gitu di mana, di Rindam ya? Iya, benar Girinda. Berapa putaran Mbak tadi? Cuman berapa putaran, 3 kiloan doang. Oh iya, kan Mbak Seza kan juga mahasiswa ya? Iya, Masuk univ mahasiswa. gitu ya? Bener, Sama tidak. Mbak Iya PBSI, bener, Mbak Seza juga PBSI PBSI. juga. Kebetulan kita ini satu universitas, satu prodi juga. Mbak Seza, aku ini belakangan ini punya tugas menumpuk ya, nggak cuma aku sih, teman-temanku. Ya, saya juga dong. Oh iya, sama kan ya Mbak Iya ini? sama dong. Nah Mbak Seza kok bisa sih meluangkan waktu untuk olahraga itu, gimana caranya? Gimana caranya ya? Iya. Sebenarnya olahraga itu kebutuhan ya Mbak Nesa ya, bukan cuman meluangkan waktu, tapi itu suatu kebutuhan. Ibaratnya kalau fokus sama tugas terus, kan pasti kita stres ya. Lalu olahraga itu bener-bener ngurangin stres Mbak Nesa, apalagi lari. Mbak Nesa suka lari juga nggak? Aku kalau lari itu kalau mau hiking naik gunung gitu ya. Wah. Nah itu ya sekali dua kali terus istirahatnya setahun gitu ya Mbak. Parah sih. Tunggu motivasi dulu ya Mbak Nah, Nesa ya. Benar, harus olahraga itu untuk mempersiapkan fisik, mau pergi kemana gitu mempersiapkan iya. fisik gitu. Nah kan Mbak Sisa kan kalau tugas itu dikerjainnya dari sore sampai malam, itu kadang belum selesai. Nah Mbak Sisa itu gimana sih caranya? Enggak juga Mbak Nesa, enggak juga Mbak Nesa. Olahraga kan itu kan pasti fleksibel ya, mau siang, mau pagi, mau malam, bisa semuanya Mbak Nesa. Malam pun bisa Mbak? Bisa dong. Apa nggak diculik tuh? Nggak takut ya Mbak? Enggak dong. Kan olahraga nggak cuma lari doang. Jadi sedia barbel, dumbbell atau apalah buat angkat-angkat beban. Bukan cuma kardio doang. Kan olahraga kan cuman meluangkan beberapa waktu doang dari waktu kita satu hari. Kalau di dalam ruangan itu berarti Mbak Sisa juga sering Bisa ya? Mbak Nisa, bisa. Pakai Ya. alat apa aja tuh? Boleh spill nggak? Boleh dong, dumbbell itu loh Mbak, yang buat angkat-angkat beban kayak gitu. Berapa Kita kilo bisa- Mbak? berapa ya, dikit lah. Oh, Nggak boleh boleh di tunjukin spill nggak, dong. Mbak? Aduh, Tunjukin dong Mbak. malu. Para pendengar podcast juga penasaran kan, mau lihat Besok alat deh, gitu. besok deh. Coba Mbak, nggak apa-apa, dibawa aja. Aduh nggak bawa Mbak Nesa, kebetulan belum Ya PP sayang tadi. sekali. Maaf Terus ya. Mbak Siza itu yang bikin semangat banget itu apa sih? Emang Apa dulu yang pernah salah? Emang dulu pernah ngerasain sesuatu gitu sampai Mbak Siza semangat olahraga gitu, pernah ya? Pernah dong Mbak. Coba dong ceritain. Jadi gini Mbak Nesa, motivasi awal aku olahraga, suka olahraga kayak gini itu satu, dibully. Dua diselingkuhin. Udah Mbak, itu yang paling ampuh Mbak, sumpah. Expect Mbak. gak kalian? Enggak kan? Sama. Terus boleh banget. Ya pokoknya waktu awal suka olahraga itu termotivasinya itu karena lihat sosmed. Sosmed kan ada hashtag pelari FOMO gitu ya Mbak Nesa ya. Nah habis itu aku pikir-pikir ini harus ada yang dirubah nih dari badan saya, dari kebiasaan saya yang makanannya apa ya, kotor, terus nggak pernah olahraga. Mungkin aku mulai mikir ya Mbak Nesa ya, apa gara-gara aku bentukannya yang kayak gini dan makanannya yang kayak gitu, jadi nggak pernah disekain sama cowok dan sering diselingkuhin kayak gitu Mbak Nesa. Jadi itu motivasi awal aku berani buat lari ataupun nge-gym sendirian Mbak Nesa. Nah, seputar olahraga nih pasti biasanya kalau orang olahraga itu makanannya yang sehat-sehat. Nah, kalau Mbak Siza gitu makan Waduh. gimana? Apakah Jujur? full real food gitu atau masih geprek, gacoan gitu? Jujur waktu awalan itu masih real food ya Mbak, waktu diet-diet pertamaan masih telur rebus, apa rebus. Semakin kesini semakin ya udah, penting olahraga. Kalau makanan kotor ya olahraganya harus lebih berat gitu Mbak Nesa. Iya. Kalau setelah olahraga itu ada perubahan nggak sih di bentuk Mbak Siza yang Mbak Siza rasakan gitu loh? Jelas Mbak Nesa. Kalau nggak olahraga itu malah lemes loh Mbak Nesa. Kalau di fase-fase nggak olahraga adalah
hal terlemah dalam diri Mbak Nesa. Soalnya kalau olahraga bikin badan kenceng, pikiran fresh, nggak stres, apalagi mikirin tugas, apa itu? Kalau mikirin Semuanya cowok itu- gitu gimana? Aduh, mikirin cowok. Punya Mbak Nesa nggak punya ya? cowok ya? Punya dong. Aku nggak punya Mbak Nesa, jadi nggak mikirin cowok. Oh, Alhamdulillah. jadinya kalau lari itu sering sendiri ya? sendiri Mbak. Makasih sekali ya teman-teman. Aduh, Mbak Nesa ini nyinggung personal sekali ya. Kalau aku itu juga sering kadang running ya sama pasangan aku, jadi kadang semangat gitu. Itu termasuk motivasi ya Mbak? Running date ya Mbak Nesa? Iya, running date. Nah, itu motivasi besar banget sih, apalagi buat sisi perempuan ya. Kalau laki-laki biasanya kan udah pada hobi sendiri-sendiri kan. Ada yang lari gara-gara mungkin emang suka olahraga, ada yang mau daftar ataupun apalah itu jadi atlet gitu kan Mbak Nesa ya. Iya. Tapi kalau buat cewek biasanya kan harus ngumpulin niat dulu kan Mbak Nesa ya. Nah, kalau ada pasangan itu biasanya perempuan itu lebih semangat menggebu-gebu. Bener banget. Iya gak Mbak Nesa? Seputar perempuan nih, kalau kita mau pergi itu harus beroutfit. Nah, kalau olahraga itu harus beroutfit nggak sih? Beroutfit ya, menurut aku nih ya, menggunakan outfit culture itu suatu suatu penambah semangat gitu Mbak Nesa, beneran asli. Karena apalagi perempuan ya, kalau tampil cantik itu semakin pede, ya sama aja kalau outfit semakin culture semakin semangat Mbak Nesa. Keren banget nih. Iya. Aku juga pengen ngerasain olahraga pakai outfit culture terus JJJJ gitu ya. Jeduk-jeduk Ayo gitu ya. boleh, ayo Mbak Keren Nesa. banget. Nah, Mbak Sisa ini pernah ngerasain sakit badan nggak sih setiap olahraga gitu, terus libur olahraga sampai sebulan gitu, pernah nggak? Oh iya pasti Mbak Nesa. Kalau libur sampai 1 bulan, jujur belum pernah ya Mbak Nesa. Pasti badan jadi kendor kayak gitu Mbak. Jadi harus olahraga. Tapi kalau masalah tadi apa? Masalah yang mana? Yang sakit badan. Oh, iya. Sakit badan itu pasti karena setiap nge-gym itu pasti DOMS namanya. Kalau sakit after olahraga itu namanya DOMS. Jadi itu berkisar selama 3 sampai 4 hari doang Mbak Nesa. Habis itu ya tetepan sakit apa enggak sakit tetap dipaksa buat olahraga lagi. Kalau enggak ya eman-eman enggak sih, ini otot kita udah kebentuk Oh, iya, malahan malah berubah ke semula ya Mbak. Hmm, Nah, kemudian yes. kalau olahraga itu Mbak Seza punya target kayak sehari 10 kilo, terus sehari 20 kilo gitu gimana? Sebenarnya target itu nggak ada Mbak Nesa, karena memang saya kan cuma pengen sehat doang ya Mbak Nesa ya. Tapi kalau apa ya, motivasinya itu lebih baik dari hari kemarin kayak gitu. Misal hari ini tuh dapat 3 kilo atau 5 kilo, besok ya harus lebih dari 3 atau 5 kilo, ataupun lebih cepetin pace-nya. Tahu pace kan? Nah, Tahu. itu paling Mbak Nesa. Baik, Mbak Sisa punya pesan dan kesan untuk olahraga ini nggak sih, untuk anak-anak muda gitu, Iya. agar semangat olahraganya? Punya nggak? Punya dong. Untuk perempuan di luar sana semuanya yang Kan, punya guys. PCOS, semuanya asam urat kita itu bakal mengandung. Kita itu adalah perempuan yang kuat dengan olahraga. Oke? Karena tentu saja Mbak Seza itu besok akan menjadi seorang ibu yang kuat untuk anaknya, ya nggak Mbak Seza? Olahraga adalah apa ya? Kebutuhan penting gitu Ya, kebutuhan kesehatan penting gitu. betul. Tentu saja di balik dunia yang jempol-jempol ini rasanya ingin menghajar orang, kita harus tetap sehat ya Mbak Seza. Iya, menghadapi dunia yang keras ini ya Mbak Nesa ya. Itu. Terima kasih kepada pemirsa semua yang telah mendengarkan podcast Nesa pada kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Seza telah meluangkan waktu ya Mbak Seza. Hati-hati di jalan ya Mbak Iya, Seza. dadah. Jangan lupa olahraga, stay healthy, stay fit. Salam olahraga.